Disiarkan langsung dari kawasan Cilikriwut, Gedung Gauteng Pos Grup 101 KPFM, memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Halo, selamat pagi pendengar setia. Hari ini KPFM Talk Show hadir lagi, masih bareng Rahmat Keraya, dan kita udah kedatangan salah satu perwakilan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah. Udah hadir bersama kita Bapak Kibo AMD Cap SOS MAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Oke, gimana nih Bapak kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik, sehat Pak ya. Ya. Nah, kita pagi hari ini mau ngobrol-ngobrol gitu Pak. Kita ngobrolin tentang disiplin protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lagi melanda kita ini Pak. Ya. Nah, kita udah tahu sama-sama kalau kita pandemi udah setahun lebih, bahkan mau 2 tahun, dan salah satu upayanya juga selain vaksinasi adalah tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Nah, boleh nih Bapak kasih tahu dulu apa aja sih protokol kesehatan itu Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Pemirsa yang kami hormati, kita dalam hal ini membicarakan masalah protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Betul. COVID-19. Nah, dalam hal ini disiplin protokol kesehatan yang dimaksud itu, nah, mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, baru ke masyarakat. Oke, dari yang paling dekat dulu diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri. Baru keluarga, baru kemudian masyarakat. Jadi ada yang namanya kenali dirimu. Iya. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu dirimu nih aktivitasnya apa aja gitu Pak ya, mobilitasnya kemana aja dan lain-lain. Nah, kalau yang lebih kompleks lagi, kenali dirimu tuh maksudnya gimana sih Pak? Dari dirimu itu? Jadi gini, kita tahu bahwa penyebab daripada COVID-19 ini adalah virus. Nah, maka kita harus selalu menjaga kebersihan, dalam hal ini personal hygiene kita sendiri dan juga keluarga kita. Apa saja yang kita lakukan, misalnya sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker. Nah, protokol kesehatan ini tidak hanya kita laksanakan atau kita taati di kantor saja atau di sekolah saja, tetapi mulai dari rumah. Itu yang saya katakan tadi, mulai dari diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat. Oke. Nah, jadi di rumah kita juga ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan di rumah, misalnya kita dari mana-mana atau habis ini harus sering cuci tangan dan memakai masker juga, dan juga sering menggunakan hand sanitizer. Nah, agar kita juga terlindung dari virus COVID-19 ini. Nah, tidak cukup hanya di sana, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Nah, kita mengikuti vaksinasi. Nah, dari yang pertama sampai yang kedua gitu. Nah, dengan demikian kita sudah memproteksi diri terhadap COVID-19. Nah, ini yang memang harus kita laksanakan. Nah, tidak hanya di rumah, tetapi juga di tempat kerja, di tempat fasilitas umum misalnya, di pasar tradisional, di mal, di sekolah, bahkan kalau kita nerima paket pun ada protokolnya. Oke. Karena sekarang kan lagi orang kebanyakan di rumah aja gara-gara pandemi. Terus orang kebanyakan dia lebih pesan online gitu. Ada protokol kesehatannya juga. Ada protokol kesehatannya. Gimana itu Pak? Nah, protokol kesehatannya misalnya kita
tidak langsung bersentuhan dengan yang mengantar itu. Dengan kurirnya gitu Iya, Pak ya. iya. Nah, jadi suruh letakkan di luar. Nah, di luar ini juga dengan bungkus yang sudah ada itu kalau perlu kita semprot dulu dengan disinfektan di luarnya. Jangan misalnya ada makanan di sana, ada nanti jangan kena makanan ya, gitu. nanti kan keracunan lagi. Iya, nah Iya. itu dia yang saya maksud, ada protokol kesehatannya gitu. Nah, saya menarik nih Pak. Biasanya kan orang kalau protokol kesehatan pasti di tempat umum, di sebuah acara, entah itu di pasar, di mall dan lain-lain Pak. Ya. Ternyata kita di rumah juga sebenarnya harus menerapkan protokol kesehatan Pak ya. Benar. Karena kebanyakan menurut pengalaman saya orang tuh lebih abai ketika di rumah karena merasa oh dia sehat-sehat aja karena di rumah kita nggak banyak orang dan lain-lain. Ya. Sebenarnya perlu nggak sih Pak kayak di rumah tuh kita pakai masker misalnya? Atau cukup dengan menyediakan hand sanitizer dan sering cuci tangan aja gitu? Dalam hal-hal tertentu itu memang mutlak harus memakai masker, Mas. Tetapi paling tidak ini harus sering cuci tangan. Oke. Nah, kemudian pakaian juga yang kita kenakan atau tenun yang kita kenakan itu kita pastikan bahwa itu memang sudah bersih. Oke. Dan karena ini bicara protokol kesehatan di rumah tadi Mas. Jadi kita dari mana-mana itu, dari kantor, dari ini, jangan kita langsung masuk ke dalam rumah lalu memegang misalnya ada anak atau ada ini. Jangan langsung bersinggungan gitu Pak ya? Jangan langsung bersinggungan. Oke. Kita pastikan dulu ganti pakaian, nah kemudian mencuci tangan dan juga sepatu yang kita gunakan juga kalau perlu itu kita simpan di tempatnya, jangan langsung masuk ke rumah, lepas. Karena yang tempat-tempat yang demikian yang memang potensial sekali tempat virus atau tempat kuman, bukan hanya virus saja, tetapi kuman bibit penyakit yang lain. Oke, jadi ini pendengar saya penting banget kalau misalnya kalian habis dari keramaian atau dari luar habis bekerja datang ke rumah, jangan dulu yang namanya salim tangan ke orang tua, bentar dulu deh gitu. Kita menerapkan kebiasaan yang baru. Terus kalau bisa tuh mandi deh dulu gitu. Ganti pakaian, mandi yang bersih, keramas gitu. Nah, baru nanti kita bisa bersentuhan dengan keluarga, ibu, ayah, anak dan lain-lain.